Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yohana Anindya Karista, kelas 1A, NIM 2110001 dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan kasus fraktur humerus mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Apa sih fraktur terbuka? Fraktur terbuka adalah salah satu kegawat daruratan dalam ortopedi yang ditandai dengan hilangnya kontinuitas tulang. Adanya luka terbuka serta tulang terpapar dengan lingkungan luar sangat memiliki resiko tinggi. Nah, mengapa sih lingkungan luar memiliki resiko tinggi? Karena dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Selain itu, luka terbuka juga disebabkan oleh serpihan tulang yang menembus kulit saat cedera. Penyebab terjadinya fraktur terbuka yaitu ada trauma langsung dengan energi tinggi seperti kecelakaan kendaraan bermotor, senjata api, dan kecelakaan industri atau yang disebutkan dengan kecelakaan lebih dari satu orang. Diagnosis fraktur terbuka. Diagnosis fraktur terbuka didapatkan dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan awal seperti survei primer dan sekunder, dan pemeriksaan status lokalis, serta pemeriksaan penunjang radiologi yang menggunakan prinsip rule of two. Yang pertama, melakukan anamnesis. Beberapa hal yang ditanyakan saat melakukan anamnesis fraktur terbuka itu apa sih? Ialah mekanisme cedera yang menggali faktor resiko seperti osteoporosis atau penggunaan steroid. Riwayat penyakitnya sekarang dan dahulu juga digali loh, karena penting untuk persiapan anestesi apabila perlu dilakukan tindakan operasi. Nah, yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada fraktur terbuka itu meliputi dua tahap, yaitu pemeriksaan awal dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lokalis. Yang ketiga ada pemeriksaan awal yang melakukan survei primer dan sekunder. Pemeriksaan survei primer itu apa sih? Yaitu pemeriksaan berupa A, B, C, D, dan E dalam trauma yang dilakukan dengan cepat. Pada survei ini yang dinilai adalah keadaan mengancam jiwa, misalnya potensi gangguan pada potensi jalan nafas, trauma toraks yang menyebabkan hambatan pernapasan, gangguan sirkulasi akibat cedera tulang panjang, pelvis, intratoraks, ataupun intraabdomen. Pada survei primer ini juga dilakukan pemeriksaan adanya cedera kepala yang menyebabkan penurunan kesadaran dan adanya cedera spinal. Lalu yang untuk survei sekunder harus menilai segala bentuk cedera dari kepala hingga kaki. Yang kelima adalah pemeriksaan status lokalis. Ialah status lokalis di area fraktur diliputi dengan pemeriksaan lokasi, feel, dan move. Apa sih look itu? Look adalah infeksi terhadap warna dan parfusi area fraktur, penilaian luka, demorfitas, dan pembengkakan. Kalau feel adalah dilakukan palpasi untuk menilai neurovaskularisasi distal dan daerah fraktur dan memeriksa fungsi sensorik nyeri tekan suhu dan krepitasi. Kalau move itu menilai kemampuan pergerakan aktif dan pasif dari sendi ataupun kekuatan otot tersebut. Yang keenam adalah pemeriksaan radiologi. Diperlukan untuk konfirmasi adanya fraktur, melihat sejauh mana pergerakan dan konfigurasi fragmen serta pergerakannya, menentukan fraktur baru atau tidak. Fraktur intraartikuler dan ekstraartikuler, keadaannya itu patologis lain pada tulang, adanya benda asing, serta menentukan tata laksana yang diberikan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan menggunakan prinsip rule of two. Two views itu adalah foto harus mencakup dua arah pandang, yaitu anteroposterior dan lateral. Two joints itu foto harus meliputi sendi yang berada di atas daun dan di bawah daerah fraktur. Yang ketiga itu adalah two limbs, foto ekstremitas yang mengalami trauma dan normal. Yang ketiga adalah two injuries. Kadangkala trauma tidak hanya menyebabkan fraktur pada daerah itu saja. Misalkan fraktur femur, diperlukan foto femur dan pelvis. Yang terakhir adalah two occasions. Adalah beberapa faktor yang sulit dinilai segera setelah trauma, sehingga pemeriksaan itu 1-2 minggu. Contohnya itu fraktur pada ujung, distal os clavicula, scapuloid, femoral neck, dan malleus lateral. Fraktur humerus. Apa sih pengertian fraktur humerus itu?
Fraktur humerus adalah tulang atas sejatinya bagian tulang yang memiliki fungsi untuk menggerakkan tubuh bagian atas. Tulang ini dikenal juga sebagai humerus atau tulang lengan atas. Fraktur humerus sendiri memiliki cedera yang terjadi pada tulang humerus akibat benturan keras yang menyebabkan trauma langsung atau tidak langsung. Patah tulang yang terjadi pada tulang lengan atas ya. Yang ketiga ada fungsi tulang humerus. Yang pertama sebagai tulang anggota gerak atas. Maksudnya, tulang anggota gerak atas yang bersama-sama dengan tulang lainnya. Tulang ini ikut membentuk alat gerak pada tubuh manusia, menggerakkan bagian siku dan bahu. Artinya gerakan siku dan bahu artinya tulang dan gerakan siku bahu ini diikuti oleh tulang humerus. Tempat melekatnya otot utama. Otot-otot yang menempel di tulang ini itu berfungsi untuk mendukung gerakan bagian atas tubuh. Beberapa jenis otot itu adalah deltoid, rotator shaft, dan pectoralis primer. Penopang kekuatan lengan. Aktivitas fisik sehari-hari pada manusia seperti mengangkat beban membutuhkan kekuatan lengan. Tulang inilah yang sangat berperan penting dalam aktivitas manusia. Penghubung sendi putar. Penghubungan sendi putar terdapat pada bagian lengan. Seperti dia mau menggendong, mau mengangkat. Penghubung tulang lengan bawah dan tulang bahu. Sebagai bagian dari tulang gerak atas, tulang lengan atas berfungsi sebagai penghubung antara gelang bahu dan tulang bawah manusia. Dia terletak di antara dekat siku. Melakukan gerak ekstensi dan fleksi lengan. Gerakan ekstensi adalah gerak meluruskan, sedangkan gerakan fleksi adalah membengkokkan atau menekuk. Gerakan ini bisa dilakukan karena adanya lengan atas atau tulang humerus. Melakukan gerakan ekstensi, melakukan abduksi dan rotasi bahu. Ialah gerakan yang lebih fleksibel berkat adanya otot rotator shaft pada tulang lengan atas. Gejala fraktur humerus. Gejala patah tulang humerus cenderung dapat dengan cepat terlihat karena sering ditandainya dengan bunyi keras yang seringkali merupakan indikasi bahwa lengan patah. Karena fraktur humerus terjadi saat fraktur terbuka, biasanya juga dengan pendarahan atau patah tulang yang terlihat oleh mata. Lah, gejala fraktur humerus ini yang dialami penderita bervariasi tergantung pada jenisnya, tetapi umumnya dapat meliputi yang pertama ada rasa sakit atau nyeri, pendarahan, bengkak atau memar yang seperti saya bilang tadi, yang kelihatan kasat mata yang benar-benar kelihatan pendarahan, terus karena dia sakitnya itu tidak di dalam tapi di luar kulit, sensasi bergemetak saat bahu digerakkan atau deformitas tulang, pergeseran fragmen pada fraktur. Yang ketiga adalah sulit untuk menggerakkan dan menggunakan bahu lengan atau siku secara normal jika terjadi cedera saraf. Karena fungsinya humerus ini adalah bagian paling besar dalam lengan atas. Jika saat dia cedera, dia akan sulit menggerakkannya seperti biasa. Penyebab fraktur humerus ada trauma langsung dan trauma tidak langsung. Fraktur humerus atau patah tulang lengan atas juga bisa menjadi patah tulang patologis yang terjadi akibat suatu kondisi yang menjadikan tulang melemah. Lebih lanjut lagi, kondisi ini tulang Anda akan lebih rentan patah karena aktivitas sehari-hari, biasanya tidak menyebabkan cedera. Yang pertama, trauma langsung. Seseorang yang mengalami trauma langsung, maka tulang humerusnya akan mengalami retak, bahkan patah yang menyebabkan kerusakan pada jaringan lunak. Trauma tidak langsung, dia yang terjatuh karena tersandung, terpental, atau terjatuh dari tempat yang jauh dan tempat yang memiliki ketinggian tertentu, seperti kecelakaan, jatuh dari ketinggian, sehingga tulang tidak mengalami retak atau patah. Yang terakhir dibagi menjadi 4. Ada osteoporosis atau suatu kondisi di mana kedatangan tulang berkurang. Yang kedua kanker tulang, yang ketiga kista atau tumor tulang, yang keempat adalah infeksi tulang. Komplikasi fraktur humerus ada 3. Yang pertama, konsumsi alkohol dan merokok karena dapat membuat perlambatan dalam penyembuhan. Yang kedua, kelemahan, kaku atau hilangnya rentang gerak di bawah lengan atau siku. Tidak ada semangat untuk sembuh. Yang ketiga adalah osteoartritis adalah peradangan sendi akibat rusaknya tulang rawan di bahu atau siku. Diagnosis fraktur humerus. Untuk mendiagnosis fraktur humerus, dokter perlu melakukan pemeriksaan fisik, penyeluruhan pencitraan diagnosis menggunakan sinar X dapat dilakukan untuk mengonfirmasi patah tulang humerus. Tes ini itu dapat
membantu dokter untuk menentukan luasan cedera, menemukan lokasi pasif dan fraktur. Pengobatan fraktur humerus dibagi menjadi 6. Yang pertama, pada pengobatan ini, dokter dapat memberikan pelemas otot, obat penenang, atau bahkan anestesi umum jika timbul rasa sakit dan bengkak yang luar biasa. Itu penyesuaian tulang, pengobatan dari dokter. Imobilisasi itu menggunakan sling, splint, brace, atau gips, atau lengan Anda tidak bergerak menstabilkan bahu Anda. Biasanya waktu ini itu cenderung 3-20 minggu seperti pada orang kecelakaan kaki yang kakinya dikasih gips, terus jari-jarinya. Terus yang ketiga ada terapi fisik. Ini itu terapi yang sangat penting untuk menghindari kekakuan lengan tangan dan bahu saat masih memakai gips atau gendongan. Setelah dilepas, dokter akan merekomendasikan gerakan atau latihan untuk membuat sendi atau otot lebih fleksibel dalam bergerak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keempat ada obat-obatan. Untuk mengatasi rasa sakit atau nyeri, kompres dingin itu biasanya agar nggak bengkak, nggak biru, nggak nyeri. Terus pembedahan atau operasi itu dalam beberapa kasus operasi diperlukan untuk menstabilkan tulang yang patah. Tapi kalau nggak parah juga nggak mungkin operasi sih. Yang keempat adalah pencegahan fraktur humerus. Resiko kamu mengalami cedera tangan. Terus patuhi diet kaya kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Lakukan latihan untuk memperkuat tulang dan otot. Latih diri Anda dengan kegiatan yang meningkatkan kebugaran agar mengurangi resiko saat Anda terjatuh. Terus amati faktor-faktor keselamatan di tempat kerja atau tempat beraktivitas. Contohnya saat berkendara sepeda motor, itu menggunakan jaket yang tebal, helm, pokoknya perlindungan diri saat berkendara. Kalau pakai mobil, ya pakai sabuk pengaman. Otot lengan tulang atas. Otot yang melekat di tulang lengan atas banyak sekali. Otot-otot ini bertanggung jawab untuk gerak pada bahu dan siku, karena humerus terletak di antara lengan atas, antara bahu dan siku. Bagian atas tulang lengan atas melekat otot khusus rotor cuff yang dapat melakukan abduksi serta rotasi pada bahu. Terdapat juga otot pronator teres, flexor, dan extensor yang melekat humerus pada lengan wajah. Ini adalah otot yang menempel pada lengan atas. Yang pertama, epicondylus lateralis. Terdapat 5 otot. Yang pertama adalah otot extensor carpi ulnaris, otot extensor digitorum, otot supinator, otot extensor carpi radialis brevis, otot extensor digiti minimi. Yang kedua ada otot epicondylus medialis. Terdapat 5 otot juga. Otot flexor digitorum superficialis, otot flexor carpi radialis, otot flexor carpi ulnaris, otot palmaris lengus, otot pronator teres. Ketiga adalah sulcus intertubercularis, otot pectoralis major, otot latissimus dorsi, otot teres major. Yang keempat, ini terakhir, otot tuberculum majus dan tuberculum minus, otot rotator cuff atau penyebutan lainnya, itu terdapat otot supraspinatus, otot teres minor, otot infraspinatus, otot subscapularis. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon izin. Terima kasih.